Good morning everyone. Apa kabar dong hari ini? Happy Sunday. Happy Sunday. I hope you guys semua baik-baik aja ya. Staying home atau mungkin udah keluar-keluar ya kan, udah keluar-keluar sih. Cuman I hope you guys are all taking the safety measures, pakai masker kalau keluar ya kan, and jaga jarak tetap. And I hope you guys are all doing fine, doing well. Sehat-sehat semua sekeluarga. And how are you? How have you been? I've been really good. Really good. Kemarin bisa akhirnya ketemu my grandma di Bandung. Oh yeah, that's so nice. it's good. A little bit of road trip, so it's not bad after staying home for so long. So good. I wish I can do that too. Gue masih mondar-mandir grocery shopping home. Tapi all is well ya gereja. Ya grocery shopping juga di bawah gereja. Gimana dong? Jadi ya cuma 2 destinasi itu. Oh tapi gue udah sempat ini juga sih ketemu sepupu. Lumayan lah, lumayan. Oke lah. But a lot of our friends dari luar juga udah balik ya. Ya kan udah balik di Indo. And we're glad to hear that. And we hope, we're praying that kita bisa open up here soon. As soon as possible because we miss to see you in person. We miss you so much. And tapi it's okay, meskipun kita masih ketemu virtually, we believe that God is still in the midst of us in this community. We're so grateful to have you guys here. And before we start, I guess we can start with a prayer first, yeah? Okay, dear Lord Jesus, thank you so much for gathering all of us here this morning. We're grateful that we can gather, even though virtually, God, but we're here to worship your name, to praise your name, Lord God, because your name alone is worthy of our praises, God. And we're just excited to glorify your name with the songs that we're going to sing for you, Lord Jesus. So in Jesus' name we pray, amen. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending.
can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again and throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, oh, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection is the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again and throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Yeah. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. You're all that All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again and throw my fears into the wind. I am desperate
Lord, we are desperate for your touch, Lord, because you are all that we need in this life, God. Without you, I don't know how our life has meaning at all, but we know that because we're still here, we know that you still have ada yang Tuhan masih mau lakukan dalam hidup kita. The reason that we're all still alive right here, right now, if you feel like you have no purpose in life, God wants you to know that you're still here because you have a purpose. You're still here because He wants to do something with you. You're still here because He loves you and He wants you to come back to Him. He's desperate for you. And Lord, right now we want to say that we're desperate for you too, Lord. We're desperate to have you in our lives because without you, our lives mean nothing at all. You give value to our life when we don't deserve it at all, Lord Jesus. And right here and right now, we surrender our whole lives into your hands. We believe that when we put our whole lives into your hands, you have our whole world in your hands and it's safe there, Lord. That's the safest place where we can be. And we're so grateful to know that. And we're so grateful that we have that hope in you that no one else has, Lord Jesus. God, open our hearts, our minds, and our ears to receive your word this morning, Lord. We want more of you, Lord Jesus. And we hope that the word that's going to be brought today is going to bless our life and that it may be applied in our life, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Hello 111 community. My name is Joel and this is Coach Yudi. Yeah. And first of all, we want to thank the music team. Very great work, Chijam and Tirza and Comarcel. And welcome to all the viewers and the new who are watching the stream. So, because this is a new month, we're gonna introduce a new topic of the month. Our new topic of the month is Freedom. freedom. Yeah. Ya, karena kita kan we know this is the month of August ya. Kita mau celebrate apa ayo? Ayo, apa? Indonesia's birthday? Yes. Yeah. Indonesia Independence Day. Yang keberapa? Keberapa? Do you know? I know. Oh, you know. It's actually the Keberapa? 75th Yes. birthday of Indonesia. 75 years of independence. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia, kita merayakannya di 17 Agustus. So this month kita di 111 we're going to talk a special topic with the title of freedom. Jadi kebebasan. Karena memang kan suasananya seperti itu juga. And kita akan bagi menjadi 4 seri. So this week and the next 3 weeks kita akan membahas topik freedom from our wonderful speakers nanti yang kita akan tayangkan minggu demi minggu. So don't miss our YouTube video di mana kita bisa kebaktian bersama and listening to the Word of God. And this month's topic is freedom. And hari ini kita mau topiknya gimana? Kita mulainya dengan apa nih judulnya? Kita akan mulai dengan why is freedom so important? Yes. Jadi why freedom is so important. Jadi what is freedom? Jadi apa tuh yang kita sudah dibebaskan? What has we been freed from? We have been freed from. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu dan ada pembacaan firman. Okay, let's just pray ya. Yep. Kita mulai dulu berdoa. Lord, thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan kami bisa berkumpul. Kami telah menikmati persembahan, mujian tadi dan penyembahan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran akan Engkau. Dan juga hari ini kami mau memulai Tuhan seri kami yang pertama untuk freedom, kebebasan. Biar setiap dari kami Tuhan yang kami akan share, tapi kami juga mau belajar. Dan semua yang mendengarkan juga menjadi mengerti lebih dalam lagi mengenai freedom, kebebasan mereka di dalam dunia ini. Apalagi dunia ini yang penuh tantangan dan berbagai macam hal yang bisa memperbudaki kita. Tapi hari ini kami mau memulai Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing, membukakan hati, membukakan pikiran. Dan kami mau menerima, kami akan meresponi dengan iman. Meresponi dengan hati yang siap untuk mendengar dan terbuka untuk merubah pikiran kami. Sehingga sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Thank you Lord for today. You are so good in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Coach. So we're gonna start with a verse of the day. It's actually from Galatians 5 verse 1. I'm gonna read it out loud. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Yeah, that's Galatians 5 Verse 1. verse 1. Itu ayat mengatakan bahwa jadi Tuhan itu udah benar-benar membebaskan kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita pikir, emang apa urusannya apa yang kita mesti dibebasin? Kenapa topik ini juga kita mau bahas? So, kita akan memulai dengan pertanyaan
why freedom is so important. Jadi kenapa kebebasan itu suatu hal yang penting sekali gitu ya, ya, penting oke. sekali. And I think freedom itu suatu hal yang sangat-sangat penting karena kita lihat dari sejarah dunia. Sudah berbagai macam perang terjadi karena ya orang-orang mau bebas, mau free from dari berbagai macam penjajahan yang mereka hadapi. Misalnya kita tahu ada di American Revolutionary War, di mana bangsa Amerika mau, waktu itu belum bilang Amerika, bangsa Inggris yang sebenarnya ada di sana, mereka mau mendirikan negara sendiri. Dan itu mereka melakukan perangannya itu sangat-sangat ya intens lah waktu itu. Dan juga kita tahu banyak sekali perang-perang yang terjadi, seperti Perang Dunia Kedua, di mana ada bangsa Yahudi yang bukan dijajah ya, ditangkapi oleh bangsa Nazi, dibunuhin, dan mereka tentu terjadilah perang sehingga mereka bisa dibebaskan juga. Atau kita juga lihat dari sejarah, mungkin yang recently ya, Joel, yang kita tahu dari Hong Kong ya, di Hong Kong betul. ada ada orang-orang protes. Iya. Kenapa? Karena mereka menganggap ada aturan-aturan pemerintah dari China yang merasakan mereka nggak ada kebebasan lagi. Terlepas dari kita pandangan kita terhadap itu yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi kita tahu bahwa isu topik ini sangat penting bagi orang-orang di sana, terutama di kalangan muda. Karena seperti kita ketahui, yang protes itu bukan bukan orang-orang tua saja, tapi anak banyak muda. banget ya orang muda yang protes di situ. Iya, ya. bahkan yang seumuran kamu, ada yang Iya, baru masuk betul, kuliah, iya. ada yang SMA malah ikut protes karena mereka merasa masa depan mereka tidak bisa tidak dijamin gitu bebas ya. lagi. Jadi poinnya itu adalah freedom itu penting sekali buat mereka. Nah, kalau menurut kamu gimana, Joel? Kalau menurut saya sendiri ya, God designed or intended us to be free, to be a free being. Seperti kayak bangsa Israel yang tadinya bebas, terus karena mereka ngapain ya? Ya, kayak mereka nakal dan nggak mau nurut ke Tuhan. Karena abis itu bukan langsung dijajah sama Mesir, tapi datang dulu ya Mesir datang dulu, Israel disuruh-suruh. Abis itu lama-lama malah jadi dibudaki ya. Ya, mereka dikalahkan bangsa-bangsa. Dikalahkan bangsa-bangsa yang banyak sekali ya. Sampai akhirnya Tuhan memanggil Abraham. Abraham ya. Moses. Sorry. Tuhan memanggil Moses untuk liberate Israel dan akhirnya Israel pun redeemed. Yes. Nah, juga freedom itu udah dari dulu banget ada haknya ya untuk tiap orang. Bahkan dari United Nations itu ada the Declaration of Human Rights. That's right. Nah, di preamble-nya tuh dikatakan ya, whereas recognition of the inherent dignity and of the equal inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Nah, ini dikatakan di preamble-nya Declaration of Human Rights, dan jelas dikatakan itu emang setiap manusia itu ada hak untuk berbicara, ada hak untuk bisa ngapain aja gitu loh. Ya, waktu itu kalau nggak salah itu adalah pada masanya di waktu itu presiden Amerikanya adalah Franklin Delano Roosevelt. Pada saat itu kalian tahu nggak, Amerika itu kalau dulu ya, kalau sekarang ya Joel, orang pikir Amerika itu suka ikut campur urusan negara orang lain. Padahal dulu itu Amerika itu memiliki prinsip untuk istilahnya nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Tapi semenjak FDR ini mengeluarkan pidatonya yang namanya The Four Freedoms. Jadi kebebasan untuk berbicara, freedom of speech, freedom to worship, freedom from needs dari kebutuhan, and terakhir freedom from fear. Nah, di situ pidatonya itu dia menyatakan bahwa freedom ini harus disebarkan ke seluruh dunia. Disitulah sebenarnya Joel titik berubahnya Amerika dari negara yang tadinya nggak mau ikut campur, jadi negara yang ikut campur. Karena kenapa? Mereka memiliki prinsip bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia. Nah, itulah akhirnya menjadi suatu hal yang penting bagi mereka. Dan waktu itu United Nations itu mungkin kayaknya baru awal-awal mulai. Dan di situ istrinya Eleanor Roosevelt membuat sebuah Declaration of Human Rights yang ini, yang tadi kamu baru bacakan. Sehingga isu kebebasan itu tersebar dari Amerika dan kemana-mana, dan mereka mau sebarkan prinsip ini. Dan United Nations itu sebenarnya dibangun adalah untuk memberikan istilahnya
untuk memberitakan bahwa ada kebebasan. There is supposed to be freedom. Freedom itu adalah hak dari setiap manusia, basic right. Tapi tentu kita tahu sekarang itu perjuangannya nggak mudah dan banyak masih negara-negara yang terjadi penindasan atau apa. Oleh sebab itu, I think at this point kita bisa setuju bahwa isu freedom itu adalah suatu isu yang penting, right, Joel? Betul sekali. Right. Jadi kita lanjut gimana nih dengan pertanyaan berikut? Nah, kita sekarang lanjut ke pertanyaan, what is freedom? Nah, kalau menurut Oxford Dictionary, karena teman kita juga ada yang di Oh, teman Oxford. kita ada yang dari Oxford ya? Betul. Jadi kita pakai Oxford Dictionary. Pakai Oxford Dictionary. Jangan pakai dictionary yang lain. Jadi ya, saudara-saudara, pakailah Oxford Dictionary. Nah, berdasarkan Oxford Dictionary, freedom itu the state of not being a prisoner or slave. Yes. Nah, so we need to talk what is slavery itself ya. Tapi kita nggak fokus ke prisoner, tapi kita fokus ke slavery partnya ya. Ya mungkin agak mirip sih. Jadi dari definisi Oxford itu the state, jadi kondisi di mana seseorang itu bukan prisoner or slave, bukan budak. Nah, kita tadi ngomongin freedom, kebebasan. Nah, sekarang kok apa hubungannya dengan budak? Ternyata ya itu, kalau kita dibudaki, kita itu nggak bebas. Karena seorang budak itu tentu harus merespon terhadap sebuah masternya. Harus gitu. disuruh ngapain? Iya, kamu gini ya, langsung harus nurut ya. Kalau nggak, bahkan dipukulin ya, bisa aja. Iya, tapi masalahnya orang kalau kita ngomong perbudakan, gambarannya itu seperti apa ya? Mungkin gambarannya seperti orang-orang Israel yang dibudakin sama Mesir. Iya, mungkin karena pengaruh film juga ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong budak, kayaknya bayangnya gimana tadi? Bayangannya kayak orang misalnya disuruh ambilin air gitu. Orang yang nggak mau, oh itu bisa dibunuh, bisa dipukul-pukulin. Padahal ambil air doang. Iya, padahal ambil air doang. Iya. Jadi memang waktu kita lihat kalau lihat di film itu yang Ten Commandments, atau kamu lihat versi yang mana tuh? Yang Exodus ya. Exodus. Yang Christian Bale. Christian Itu Bale. yang Nah, action. kalau kita pikir budak tuh wah, yang seperti itu ya. Iya. Yang dijajah, yang sengsara. Atau seperti juga yang 12 Years a Slave, film 12 Oh, Years film a 12 Years a Slave. Oh, kamu udah nonton? Nonton yang discrimination of black people, itu black people dijadiin slave, bahkan di tweetnya kayak dogs bahkan. Mungkin dijual awal-awalnya, nggak punya lagi nilai diri sendiri. Nilai dirinya udah hak freedom tuh udah nggak ada, dianggap dijualnya kayak barang gitu loh di auction $5, Betul. $4. Nah, kalau kita pikirnya slavery perbudakan itu seperti itu, mungkin kita akan pikir, oh saya mah nggak kayak gitu ya. Emang kita kan nggak ada master tuh, kita nggak disuruh-suruh gitu ya. Ya kan, gitu kan. Jadi orang pikir, oh kita bukan kayak gitu. Tapi hari ini kita mau ngomong kayak gitu nggak? Oh enggak. Nggak. Jadi kita merasa, we think, kita udah discuss. Kayaknya kita think zaman sekarang ini masih ada perbudakan. Tapi perbudakannya itu bentuknya mungkin tidak terlihat seperti itu. Sorry, mungkin ada di beberapa tempat. Di beberapa negara masing ada yang seperti itu. Bahkan mungkin ada lokasi-lokasi yang kita nggak tahu yang kondisi seperti itu. Orang diperbudaki. Bahkan isu ini sangat penting, di mana perdagangan manusia itu adalah isu yang sangat-sangat menjadi topik yang sangat penting dan perlu diselesaikan. Tapi kita nggak akan fokus ke sana dulu. Kita akan fokus pada sebuah bentuk perbudakan yang jenis baru, yang kita harus mengerti. Bahkan jangan sampai ternyata ini kita juga termasuk di dalamnya gitu. Nah, I think slavery itu still exists, tapi bentuknya apa? Bentuknya itu adalah perbudakan, ada hal-hal yang tidak fisik. Tadi itu kita ngomongin perbudakan yang fisik saja. Tapi kita sekarang juga ada hal-hal yang membudaki kita nggak secara fisik, tetapi secara mental. Jadi, again, tadi kan Joel, kita kan ngomong bahwa manusia itu kalau dibudaki akan menuruti suatu master, sesuatu mungkin pribadi atau objek yang menyuruh kita melakukan sesuatu. Coba, kalau sekarang itu menurut kamu apa contoh misalnya paling gampang aja yang bisa membudaki kita gitu? Manifestasinya seperti apa orang yang bisa membudaki kita? Paling besar ya yang semua orang itu bahkan terkait banget ya, itu adalah uang loh. Oh, money. Money. Ya, itu suatu hal, padahal benda ya, tapi itu bisa memperbudaki kita. Bahkan bisa ngontrol hidup seseorang loh. Dia bisa bikin, misalnya seseorang pengen banget duit, atau enggak bahkan udah banyak duit, tapi masih mau pengen duit. Dia bukan yang ngontrol duitnya sendiri, tapi bahkan duitnya yang ngontrol dia. Dia ingin duitnya nambah terus, dan akhirnya dia bakal jadi apa? Jadi pelit. Akhirnya dibudaki oleh uang sehingga ya itu ciri-cirinya jadi gimana tadi? Pelit. Oh, pelit. Nah, Adik, kalau orang pelit gimana tuh bentuknya misalnya? I have a story. Oh, jadi waktu itu aku lagi sama temen-temen aku lagi di Bali.
we were umur berapa ya? Udah lama. Mhm. Tiba-tiba my friend pesen a drink. Terus my other friends tuh nggak pesen drink, udah ngobrol-ngobrol doang kan. My friend pesen drink, terus tiba-tiba, nih cobain. Oh, kita kan, oh baik banget, harus cobain. Yaudah kita cobain dong. Habis kita cobain, bayar. Digituin. Iya, itu hitungan juga ya berarti. Hitungan, jadi sebenarnya hitungan jatuh ke pelit juga ya. Iya, begitu juga. Tidak mau sharing lah. Tidak mau sharing. Ya, mungkin setengah bercanda, tapi kita bisa lihat dari gambaran itu bahwa kalau kita diperbudaki oleh uang, tidak ada rasa kita untuk sharing. Kita merasa semua yang kita miliki itu adalah, ini punya gua kok. Ngapain punya mau share gitu. Oh, ngapain saya share? Nah, akhirnya uang itu seperti membudaki kita sehingga kita tidak bisa lagi memiliki hati yang saling berbagi. Bahkan ada ayatnya nggak? Ini yang di Alkitab yang berbicara mengenai Tentang money ya? tentang money. Ada. Wah, ada. Ada. Gimana tuh? Di Lukas 16 ayat 13. Sebentar, saya Mungkin ada di belakang. Oke, nih. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu di Lukas 16 ayat 13 ya. Yap. Alkitab jelas-jelas yang menyatakan ya bahwa kita tidak bisa menghambakan dua tuan. Bisa Mammon, bisa juga Tuhan kita yang kita sembah sekarang. Jadi kalau kita menyembah Mammon, ya itu berbahaya sekali. Mungkin ciri-ciri orang yang diperbudaki uang apalagi misalnya ya. Mereka mungkin suka judi ya akhirnya. Nah, itu salah satu bentuk manifestasi daripada orang yang diperbudaki oleh uang. Perjudian. Makanya saking terkait sama judi, awalnya kayak, wih menang. Tapi kan ada saying ya, the house never loses. Iya. Bahkan dia selalu menang. Taruh kecil menang, taruh begini gede menang. Pas taruh banyak, jebret, langsung kalah. Langsung tuh pasti brainnya, wah masa gue kalah, nggak bisa nih, gue harus main lagi. Wah itu bisa nggak mempengaruhi hidupnya banget gak sih? Itu bisa aja life savingnya itu dihilangin gara-gara dalam sekejap gitu loh. Wah itu bahaya sekali ya. Ya, topik ini makanya sebenarnya penting sekali untuk kita menyadari bahwa perbudakan itu sekali lagi bukan bentuknya yang fisik seperti itu. Ya mungkin ada, tapi kita nggak ngomong ke sana. Hari ini kita mau fokus bahwa ada hal-hal yang bisa memperbudaki kita, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang kita pikir biasa saja, tapi ternyata berbahaya bagi kehidupan. Jadi seperti misalnya gambling, itu kan udah mengakibatkan orang kehilangan hartanya gitu. Padahal hartanya itu mungkin sebenarnya adalah milik keluarganya, milik anaknya, ataupun kalaupun dia tidak punya keluarga, dia punya dirinya sendiri doang. Wah, saya nggak punya tanggungan, saya boleh dong berjudi. Tapi padahal tetap aja kita ingat kalau Tuhan kita adalah uang, ya udah itu berarti bolehlah kamu gambling. Tetapi ingat kan uang itu adalah milik dari berkat dari Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk menjaga semua berkat yang sudah diberikan bagi kita. Nah itulah salah satu ciri-cirinya orang yang diperbudaki oleh uang. Mungkin ada lagi nggak ya yang lain, yang ciri-ciri orang lain nih yang dibudakin? Mungkin selain duit ya, mungkin dari narkoba dan mirip-mirip juga smoking ya. Smoking, narkoba, atau bahkan pornografi. Itu drugs itu sampai sekarang itu udah tersebar banget di dunia. Bahkan udah gampang banget dapetin drugs. Udah gampang banget, apalagi mungkin zaman internet kali ya. Iya, zaman internet bisa beli dari online, bisa ngapa-ngapain. Emang Gojek belum bisa ya, nggak boleh. Ntar lucu kali, ini ada apa ini? Nah itu drugs itu kan nggak murah ya. Pasti nggak murah ya. Pasti kayak, bahkan kalau orang yang baru cobain drugs, dari temen-temennya juga. Dia mungkin dia nggak beli sendiri, tapi dia tahu temen, cobain lah. Sampling dulu. Itu marketing yang paling hebat itu. Sampling. Dikasih gratis dulu ya, cobain. Nah kalau dia nggak hook sama drugs itu bagus sekali. Tapi kalau dia hook sama drugs itu bisa bahaya sekali untuk financial statusnya dia dan kesehatannya dia juga sangat bahaya. Karena once dia cobain itu dan dia suka banget, pasti dia akan cari terus. Dan sehingga mental state-nya rusak, kesehatannya rusak, dan financial state-nya juga rusak. Karena dia beli terus. Sehingga kan uangnya habis untuk drugs.
Jadi itu berbahaya sekali. Kenapa ya menurut kamu drugs itu bisa begitu menariknya? Apa memang menurut kamu enak atau apa gimana? Oh, saya sih nggak pernah cobain. Enggak, ya. maksudnya bukan kamu. Menurut kamu orang-orang ini tuh kenapa gitu? Ya Mung- tentu jangan dong kamu. Mungkin itu orang-orang itu pengen mencari hiburan ya. Pengen Oh, mencari hiburan nah, gara-gara gitu. antara bosen atau nggak depresi. Gara-gara depresi, oh udahlah bodo amat. Gue juga nggak ada tujuan hidup juga. Ya udah jadi malah Ngerokok coba. ya? Iya. Narkoba atau ngerokok ya. Padahal Padahal itu kan sebenarnya uang itu kan ya istilahnya untuk didapatkan kita harus berusaha. Tetapi kita menggunakannya untuk sesuatu kesenangan yang justru malah memperbudaki kita. Padahal efek kesehatan dari ngerokok itu berbahaya juga nggak, Joel? Oh, Ayo. berbahaya sekali. Apalagi paru-paru ya. Teman-teman aku banyak banget yang ngerokok. Oh, sering banget. Itu udah kering banget gitu. Padahal masih muda, Padahal masih muda, padahal masih seumuran. paru-parunya Paru-parunya udah gosong. Aduh, danger banget ya, bener juga. iya. Dan Dan- itu rokok tuh juga nggak, aku kan biasanya temen-temen aku beli rokok kan. Nah, aku lihat harga rokok tuh nggak murah loh. Untuk sebuah batang tuh kayaknya 30.000 deh. Atau Oh, ya? 40.000. Bahkan sekarang udah naik harganya. Gara-gara emang Indonesia nge-implement rokok tuh tidak baik. Makanya harganya dinaikin. Pas harganya dinaikin, teman-teman aku masih aja ngerokok. Terus sayingnya mereka tuh, aduh asem nih. Gara-gara mereka gitu, beli rokok lagi. Mereka tuh nggak milih rokok daripada makanan. Bahkan sampai kayak, Oh, ya? iya. Bahkan mereka bilang kayak, udah gue ngerokok sampai kenyang aja. Sampai gitu. Waduh, jadi begitu berbahaya sekali ya. Tapi tadi kamu ngomong ya, padahal harganya sudah dimahalin. Pemerintah sudah bikin peraturan. Bahkan udah di box itu dikasih lihat orang-orang Gambar-gambar yang- hasilnya. Ah, Hasilnya tuh udah hitam. Pas dioperasi udah kayak ya, jelek all banget, those udah serem scary banget. pictures, right? Scary pictures, ya. Tapi kok tetap aja ya orang masih tertarik. Aku rasa itu inilah efek perbudakan ya. It doesn't matter yang kita pikir, kita tahu ini buruk. Tapi kalau udah di hook on it, atau mungkin sudah dibudaki, Udah sehingga ya nggak bisa, susah udah lepas ya. udah susah lepas. Nah, this is why we are talking about freedom. Hari ini kita mau mulai dulu bagaimana apa aja tuh yang membudaki kita, supaya kita tahu dulu. Seperti orang kalau sakit ya, kalau dia belum tahu dia sakit, kadang-kadang dia nggak akan nyari penyelesaian. Dia pikir oh ini biasa aja. Banyak orang kalau diperbudaki ini mereka merasa itu bukan problem. Nah hari ini kita mau sama-sama sharing. Kita nggak mau ngomong tadi ini semua itu untuk mengkondem. Jadi oh kamu salah lu, kamu begini lu. No. There is a way out yang kita mau ngomongin. Jadi jangan pada saat kali kita menonton ini, kita sharing begini, kita merasa, waduh aku dituduh nih. Bukan, tapi kita mau memberikan revelation. Dan juga tadi kamu mention mengenai pornografi. Pornografi itu suatu hal yang orang pikir, ada yang orang bilang it's a harmless crime. Jadi adalah suatu hal yang buruk tapi harmless, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dirugikan karena dilakukan sendiri, nonton sendiri, nggak ada yang tahu, secret. Tapi do you know there is this study bahwa ada artikel dari psychiatrist sudah, you can just search it up, bahwa kalau kamu menonton pornografi itu otak kamu literally will be dirusak. Otak itu akan kembali ke masa juvenile. Jadi otak yang seharusnya bertumbuh menjadi semakin dewasa itu akan shrinkage. Jadi akan menjadi mengecil dan akan menjadi justru mundur, menjadi balik ke arah remaja lagi. Bukan dalam arti semakin muda, tetapi semakin tidak berkembang. Dan itu udah ada research-nya. So, Gak grow ya otaknya. nggak grow. Itu efek sekali bagi untuk mengkonsumsi pornografi yang berlebihan. Dan juga saya pernah belajar juga bahwa pada saat mengkonsumsi pornografi ini, otak manusia itu seperti stiker. Stiker itu maksudnya kenapa? Kalau udah lihat suatu image, ya itu akan nempel. Tapi karena menonton lagi, mungkin materinya beda atau apa yang beda, itu seperti stiker itu dicabut dan ditempel lagi. Jadi image. I think that is why ada orang-orang kalau udah nonton pornografi nggak cukup dengan pornografi yang biasa, akhirnya menjurus kepada yang ekstrim. Banyak sekali bentuk-bentuk yang lebih ekstrim. Akhirnya nggak puas, akhirnya ya itu terjebak. Dan itu akan memberikan impact kepada masa depan dia, di mana dia nanti harus membentuk keluarga, di mana dia harus hidup dalam suatu kesucian pernikahan. Nah itu kalau diperbudaki oleh hal ini, bahkan ada orang-orang yang sudah menikah pun masih bisa dibudaki oleh ini, dan mereka merasa ini nothing kok, this is just a harmless hobby. But I think that from the studies that we have, it is actually ada hal-hal yang berbahaya kalau kita sudah diperbudaki. Yang tadi saya bilang, stiker itu kalau sudah nempel, kalau kita cabut, lemnya semakin lemah kan. Jadi
again and again terus gitu. Kalau kamu punya stiker, kamu tempel cabut. Akhirnya lemnya itu jadi lemah. Nah, disitulah berbahayanya secara fisik mengkonsumsi pornografi ini sampai yang begitu diperbudaki. So I think kita merasa ini suatu hal yang penting untuk diutarakan supaya kita tidak terjebak dan merasa ini suatu hal yang nggak penting. Itu adalah bentuk-bentuk perbudakan, ya. Jadi mungkin ada apa lagi yang bisa memperbudaki kita nih? Nah, mungkin yang banyak sekali remaja yang right now are doing ya, bahkan gara-gara quarantine ya, games. Oke, kayaknya bukan remaja doang, orang Iya. dewasa juga sekarang kena Orang- semua. Karena nggak kan itu generation yang sekarang udah milenial. Jadi I think industri game itu is a big industry, right? Yeah, of course it is. It's continue to grow, and bahkan kemarin kayak Is there big money in there? oh, there's a lot of money in there. And kemarin tuh bahkan there's a new software, bukan software sih, kayak tempat beli game gitu namanya Epic Games. Nah, the way they promote their apa? Ya, Produk lah ya, produknya game-gamenya. mereka tuh kasih game-game yang mahal jadi gratis, Oh, free. Dan one of the games itu adalah GTA 5. Oke. Dan itu mestinya harganya for like 400,000, 300,000 dikasih gratis sama dia. Jadi itu gara-gara itu, jadi banyak banget orang yang main that game right now. Banyak banget yang main that game, and bahkan kayak gimana ya? Jadi, and you know what GTA 5 is? You know what GTA 5 is? Ya, jadi sangat menarik gitu loh untuk Sangat menarik, dimainin. sangat menarik untuk Dan itu dimainin. bisa berulang-ulang dan orang ya, get hooked up lah. Get hooked up. Ya, Nah. betul sekali. Jadi I think we're talking about time. Game itu sebenarnya pada dasarnya game itu sendiri I think it's not an evil atau permasalahan yang besar. Tetapi begitu banyak korban waktu yang harus dibuang. Betul Harus sekali. bukan dibuang sih, yang dipakai. Bahkan teman saya itu dia main game pagi-pagi, dia bangun pagi main game. Awalnya seru banget. Pas lihat jendela udah gak ada matahari. Oh man. Tiba-tiba, Wow. wah itu gila sih. He wasted like 12 hours or something. Tahu apa nggak bisa apa Makanya. nggak sakit gitu. Makanya. Dan bahkan ada a new story ya, kayak in 2014 itu ada seorang siswa or remaja, dia ke warnet atau internet cafe selama 3 hari. Oh, 3 hari main terus. Main terus 3 Wow. hari. Dan gara-gara itu dia meninggal. Gara-gara mungkin badinya tuh gak bisa keep up with him. Ya, I think shutdown lah. Shutdown Itu udah tiba-tiba. nggak ada Brainnya jadi istirahat. shutdown, nggak ada istirahat. Makan juga paling kan makan bentar main. Wah itu juga bahaya sekali. Ya, jadi game ini memang pinter sekali. Memang dari developer ini it's a big money, we just said. Karena mereka menciptakan konsep yang namanya grinding. Nah, you know what grinding is? Oh, I know what grinding is. Grinding. Jadi ada sebuah konsep di mana supaya pemain itu tetap main, mereka menciptakan suatu hadiah. Jadi sesuatu yang kamu dapatkan kalau kamu melakukan sesuatu, spending time. Jadi akhirnya grind itu artinya terus bermain, melakukan ini, melakukan itu. Mungkin kamu akan dapat hadiah kosmetik itu mungkin kostum, atau mungkin kekuatan lebih, atau nanti jadi lebih powerful. Jadi inilah gimana industri game ini untuk mendapatkan waktu kita supaya kita hook di dalam situ. Tapi kalau waktu itu sendiri kan buat mereka nggak ada keuntungannya. Ya, nah keuntungan mereka tuh di Dari mana tuh? money-nya. Nah, cara mereka main money itu ya as you said gitu tadi ada cosmetics. Gitu tuh ada kosmetik yang harganya 40 juta, ada 30 juta. Oh wow. Padahal cuma topi gitu, topi di karakter, misalnya punya karakter gitu. Karakter tapi topinya ada apinya gitu ya. Itu bisa harganya tuh 30 juta, 20 juta, dan itu it's a bit crazy, you know. And what I play is CS:GO, to my friends ya pasti tahu lah that game. That game is actually you can get cosmetics juga. It is misalnya pisau gitu, tapi pisaunya warna-warni gitu ya. Nah itu bisa harganya 3 juta, 2 juta. Nah, my friend itu sampai tergilanya gitu, sampai dia steal his mom's credit card untuk beli that item. Wow. Itu udah gila banget, my friend. Bisa sampai begitu ya. Sampai Jadi gitu. bisa menyebabkan orang sampai nekat mencuri. Padahal it's ya. Benar. I think ini kalau nggak salah namanya microtransactions, right? Itu istilahnya. Jadi bagi yang belum tahu bahwa dalam game-game ini kita sekarang di industri itu ada namanya microtransaction.
Dimana kita bisa spend money untuk mendapatkan sesuatu tadi. Seperti tadi, sebuah pisau dengan color yang luar biasa atau apa. Kita bisa beli dengan real money. This is where the game company makes the money. Yeah. Dan itulah kenapa industri ini makin besar, supaya orang-orang di hook untuk main, makin menarik. Jadi mungkin kita dengan spendingnya itu nggak kerasa lagi. Namanya microtransaction. Spendingnya dikit-dikit, totalnya jadi banyak. So I think kalau diperbudaki seperti ini, ya itu tadi you bilang, wah itu benar sekali. Seorang anak bisa sampai mencuri. Mungkin kalau orang dewasa, dia akan mengorbankan life savings-nya. Atau dia sampai terpaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Mungkin sampai melakukan kejahatan, atau sampai ya istilahnya mengorbankan segalanya. Nah itu berbahaya sekali. Nah sekarang kalau quarantine gini ada juga hal-hal yang bikin orang waste time, apalagi misalnya yang membudaki kita, waktu kita. Nah itu one of my day-to-day activity. Gimana tuh? Binge watching. Oh, binge watching. Nah, kalian tahu nggak binge watching? Binge watching is actually you spend a humongous amount of time on the TV. Basically you watching TV on a humongous amount of time. Terus yaudah diem aja, liatin TV, tiduran, ngapain? Sambil makan. Bisa sambil makan. Bisa popcorn gitu ya, enak ya. Oh iya. Bisa terus Popcorn is good. pergerakan cuma gini dong. Nah gitu doang gerakannya. Jadi itu mungkin bahaya banget deh, soalnya gimana ya? Time yang di waste itu bisa aja 3 jam, 2 jam. Tapi nggak kerasa. Tapi nggak kerasa, itu udah 2 jam. Mungkin kita mesti sekali lagi tekankan, while we are sharing this, kita bukan mau mengkondem. Kita bukan maksudnya, wah ini salah, ini tidak baik atau apa. The point is not there. Tapi kita lebih mau fokus pada hal-hal seperti ini bisa memperbudaki kita. Hari ini again topik kita adalah freedom, kebebasan. Kalau kita belum mengenal dulu hal-hal yang bisa memperbudaki kita, I think we're going to lose a lot of things di dunia ini. Berkat yang begitu luar biasa, kebahagiaan. Again seperti binge watching ini, it's not in itself itu sebuah masalah. Itu bukan suatu hal yang sebenarnya dosa lo gitu. No. But from this itu bisa lead to many things. Mungkin jadi nggak mau sosialisasi, mungkin juga nonton kita 111 yang nggak live, jadi replay, karena sorry saya lagi nonton. No, just kidding. Tapi intinya ada hal-hal yang kita diperbudaki mungkin tidak secara fisik, tetapi secara mental dan secara waktu. Nah, gimana nih? Kita lanjut lagi. Ada hal apa lagi yang kira-kira kita bisa lihat? Mungkin fear ya, fear or worry or depression gitu ya, untuk gimana ya, fear untuk meet our expectation or people's expectation gitu ya, bakal untuk membudaki kita. Mungkin contohnya gini ya, misalnya ada in the community gitu social demand-nya your body itu harus kurus misalnya, your body harus kurus, atau lu harus pintar, lu harus ganteng atau gimana ya. Sebenarnya tuh kita sebenarnya udah gimana ya, we already are gimana ya, gara-gara jadi ngikutin ekspektasi orang. Jadi ngikutin ekspektasi orang gitu. Mungkin dalam konteks kita diperbudaki oleh ekspektasi orang lain. Betul. Nah jadi kayak stres, misalnya mau olahraga mesti kurus gitu ya. Jadi orang itu, gue harus olahraga. Padahal untuk orang yang nggak enjoy olahraga itu ya mungkin bahaya banget loh, gue harus olahraga terus. Malah bodinya jadi dia nggak comfortable sama bodinya juga gitu loh ya. Dia work hard tapi juga resultnya juga nggak enak gitu loh. Kayak akhirnya malah jadi worry, gitu. jadi depression. Malah jadi worry. I've run gitu ya. Running is not something yang kayak gampang gitu ya. Capek banget gitu loh. Kalau you enjoy running, that's good, that's really good. Tapi kalau ada orang yang nggak enjoy running itu untuk mungkin running suffering. Because of trying to meet an expectation of body image. Gitu. Itu suffering ya menurut aku. I pity that man yang kayak harus gue harus kayak gini, untuk kayak gini, gue harus olahraga, gue gitu ya. Iya. Dia bakal jadi stres gitu ya untuk jadi social demand itu. Padahal if you look into God's eyes ya, you're already perfect in God's eyes. You don't need to look your body. You already are a good body in God's eyes. You already have a good body. Gitu again, kita tidak menyalahkan orang kalau mau memiliki body yang seperti apa, body image seperti apa. Again,
sekali lagi kita discussion dari tadi itu kita bukan untuk menjudge all this action. Olahraga dan exercise ini semua itu penting. Bahkan memiliki tubuh postur yang baik itu sebenarnya it's a great thing. Tapi yang kita permasalahkan kalau diperbudaki sampai stres dan depresi. Bahkan ada, kalau kita tahu ada yang penyakit namanya anoreksia. Anoreksia. Jadi orang-orang yang memiliki gambar body image-nya itu sudah rusak, sehingga mereka makan itu bagi mereka merupakan suatu penyiksaan. Sehingga mereka nggak mau makan, nggak mau, kalau makan dimuntahin lagi. Padahal tubuhnya nggak apa-apa, akhirnya menjadi apa-apa gitu. Sehingga mereka menjadi kurus, bahkan terlihat sampai tulang, bahkan memiliki masalah kesehatan. Nah, ini semua adalah orang-orang yang sudah diperbudaki bukan secara fisik, tetapi secara mental. Dan secara tekanan-tekanan yang dari ekspektasi, mungkin nggak orang lain juga. Ekspektasi yang paling besar itu justru dari diri kita sendiri. Kadang orang juga udah bilang, it's okay, you're fine. Tapi kalau diri kita sendiri nggak menerima who we are, what we have been given, nggak bisa appreciate. Nah itulah masalah itu tadi kita keluar, tadi mengenai money misalnya kita balik lagi. Kalau orang merasa, aduh, aku mungkin semua sudah cukup. Tapi ini bukan kekayaan yang aku mau misalnya. Aku mau lebih lagi. Sehingga merasa terbebani. Nah, kita harus berhati-hati dengan beberapa hal seperti ini. Mungkin tadi juga sebenarnya body image ada hubungan dengan makanan ya. Ada orang nggak juga ya, kayaknya makanan itu suatu hal yang memperbudaki juga. Ya betul sekali. Kayak misalnya gimana ya? Sekarang tuh di Instagram kan banyak banget orang yang foto foodnya gitu ya. Foto foodnya gitu ya. Jadi menarik gitu. Mungkin kalau ada orangnya makannya cuma di warung gitu ya, nasi goreng gitu ya, di foto kan kayak nggak seru gitu ya. Harus fotonya lobster gitu atau nggak foie gras gitu ya. Jadi mungkin expectation dia tuh mikirnya, oh berarti gue harus makan makanan yang luxurious. Dia spend a lot of money buat dikenal aja, buat ada acknowledgement dari community gitu loh. Mungkin kita balik lagi tadi ekspektasi dari orang lain, image lah gitu. Nah itu bisa memperbudaki kita sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang nggak make sense. Mungkin buy something, misalnya foie gras itu kan kecil banget ya. Yaudah itu lunch dia, itu kan udah mahal banget. Dia udah mahal banget. Ya udahlah, mau nggak apa-apa, gue makan ini aja. Malah jadi nggak sehat kan? Masa makan segitu doang? Ya, itu bisa menyebabkan worry and fear. Kalau kita merasa dibudaki dengan all this expectation. Ada satu lagi expectation yang mungkin kita nggak sadar. Tapi kadang-kadang orang juga merasa dibudaki. Yaitu expectation dari quote-unquote God. Tuhan itu sepertinya memiliki ekspektasi yang tinggi. Ada pandangan-pandangan, wah kita harus menuruti nih perintah-perintah ini. Kalau kita nggak turutin, kita akan, pokoknya Tuhan akan marah. Tuhan nggak akan menjawab doa kamu, atau Tuhan nggak akan kasih gitu yang baik-baik ini. Kalau kamu tidak menuruti ini. Nah kadang itu juga membebani, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita masih berpikir bahwa Tuhan memiliki ekspektasi seperti ini loh, standarnya loh. Dan itu kita tahu bahwa kita tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan. Tapi bagi orang yang masih merasa, oh aku harus memenuhi standar saya ini, nah itu menjadi depresi, menjadi stres. Akhirnya kehidupan di dalam berhubungan dengan Tuhan menjadi bebannya berat. Akhirnya jadi nggak mau mendekat dengan Tuhan karena ya alasan-alasan itu. Merasa diperbudaki oleh ekspektasi yang tidak mungkin. Mungkin kita closing ya, Coach. Yes. Waktunya udah mepet. Oke, jadi sekali lagi kita balik lagi. Remember, menurut Oxford. Oxford ya? Ya, Oxford Dictionary tadi apa? Menurut Oxford Dictionary, it is the state of not being a prisoner or a slave. It's a state ya. Ya, jadi suatu kita kondisi. Not literally a slave, tapi suatu kondisi di mana kita diperbudaki oleh sesuatu ya. Ya. Jadi hari ini kita cuma mau membahas bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa diperbudaki. Kita bisa menjadi budak uang tadi, mungkin rokok, narkoba, atau kita bahkan game-game yang kita main. Nah itu semua ada kebebasan bagi kita semua. Kita nggak perlu dibudakin seperti itu. Karena semua ini adalah rooted berakar daripada identitas kita sebagai manusia ini bagaimana. Nah ada ayatnya itu, Joel. Ini kita baca dulu. Nah, ayat itu di Galatia 4 ayat 28 sampai 31 ya. Oke. Saya baca ya. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci?
Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Yes. Jadi dari ayat itu jelas banget ya. Kita itu jangan mau jadi anak-anak Hagar, di mana mereka adalah ya istilahnya sebenarnya anak-anak hamba, anak-anak budak. Tapi kita ada dari anak Sarah, anak perjanjian, anak Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak lagi diperbudaki, nggak perlu lagi diperbudaki dengan segala hal yang tadi kita bicarakan tadi itu. Ada sebuah kebebasan. Dan dalam seri kita kali ini kita akan membahas dari beberapa sisi. Kami cuma introduct doang. Kita baru bahas yang awal banget ini, bahwa Masih ada introduction-nya kebebasan. doang ya, introduction-nya Iya, doang. apa tuh yang kita membudaki kita? Nah, ada satu ayat bagus banget nih, Yohanes 8 ayat John 8:36. If the Son has set you free, you are free indeed. Amen. Jadi kita ini ada kebebasan. Kalau bagi dari antara kita masih merasa, oh aku hidupnya belum bebas benar-benar nih. Aku mau nih kebebasan yang dari Tuhan, kebebasan yang sebenarnya. Sebagai manusia di bumi ini kalau kita diperbudaki itu nggak enak sekali. So jangan miss our discussion for the coming weeks. Kita percaya Tuhan itu mau anak-anaknya itu bebas. Next week itu kita bahkan belajar lagi bagaimana kita akan lebih mengappreciate, menghargai, dan bagaimana kita bisa lebih thankful. Karena topiknya next week apa? What is the cost of our freedom? Yes. Dengan Citata Yeah, Samantha kita tunggu lagi. Susilo. Yes. Jadi jangan lewatkan untuk minggu depan. Mungkin kita closing aja ya, kita doa ya. Yep. Oh, you have something else to share? Actually kayak just remember kayak even though we are those things yang kayak kita diperbudaki, kayak kita tuh sebenarnya udah nggak diperbudaki lagi oleh kayak gitu ya. Kita tinggal lihat ke Tuhan, dimana kayak we are already perfect in God's eyes gitu ya, Coach. Yeah, I just wanna say to you kayak you are already perfect in God's eyes. Just live by His grace and not by the physical world. Yeah. Wow. Yuk, mari kita berdoa ya. Well, I'll just pray and then kamu close ya doanya. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bisa berkumpul, kami berdiskus sama-sama, we can talk heart to heart. And aku mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami semua Tuhan yang mendengarkan, dan juga kami berdoa supaya kami bisa mengerti Tuhan betapa kebebasan itu ada, dan kebebasan itu sungguh Engkau mau berikan bagi kami semua. Sudah diberikan Engkau bagi kami semua. Dan kami mau terlepas Tuhan dari segala macam hal ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan menerima jati diri kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk seri kami ini dalam kebebasan ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan bisa digali lebih dalam lagi Tuhan. Dan supaya setiap dari kami bisa berkumpul Tuhan bersama setiap minggu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. And Lord, we just want to thank you for teaching us the way of your word, Lord. Thank you for making us perfect in your eyes, Lord. And we just want to thank you for all those things. And thank you for a blessed session for today. I just want to pray for everybody here. Pray for Coach Yudi. Pray for Coach Omarna, Marcel. Thank you, Lord, for everybody you've given us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for listening. Don't forget next week untuk ketemu lagi bersama dengan 111 Sunday Service Community. Alright, we sign out. Bye. Thank you so much everyone yang udah tune in to 111 online service. And for those of you guys yang have any questions or have any prayer requests, feel free untuk chat us in this WhatsApp number down below, or juga bisa DM us in our Instagram at 111.jkt. Betul banget. And for those of you yang tergerak untuk memberi, ya kita bisa transfer ke nomor yang ada di bawah ini. And we believe that God has given us all the blessings, ya enggak? Yep. And the least that we can do is to give back to Him. Yeah, so thank you guys. Have a great week. And God bless you. Bye.